Hai Sobat Mediva, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat lahir batin dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Merpati di Indonesia tidak hanya dijadikan hewan peliharaan atau hiasan rumah saja, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyalurkan hobi. Dengan merpati dijadikan ajang perlombaan. Bahkan tidak sedikit orang yang mencari keuntungan secara finansial dari merpati. Di Indonesia ada berbagai macam jenis permainan merpati yang dilombakan, di antaranya 1. Merpati kolong 2, merpati balap 3, merpati tomprang dan masih banyak lagi. Merpati merupakan hewan yang sangat setia terhadap pasangannya dan memiliki insting yang kuat untuk pulang. Dan dari situlah para penghobi memanfaatkan kelebihan dari merpati untuk dijadikan sebagai hobi. Merpati memiliki 2 fase, yaitu fase mengeram, bertelur, dan fase giring, di mana si penjantan tidak ingin terpisah dengan betinanya. Dalam permainan merpati di atas dalam fase mengeram, bertelur, biasanya sepasang merpati hanya diberikan 6-8 hari untuk mengeram, bertelur, dan dalam fase isi merpati diistirahatkan dan tidak dimainkan. Sedangkan dalam fase giring sepasang merpati hanya bisa giring 4-6 hari dan setelah itu si betina bertelur, dan fase inilah yang dimanfaatkan para penghobi merpati untuk memainkan merpatinya. Bagi sobat yang ingin membeli burung merpati untuk tinggian dengan kualitas bagus, tentunya dengan harga bagus. Mungkin jika kita memiliki burung merpati sendiri dan ingin mengetes mental burung merpati kesayangan kita, berikut beberapa tips mengetahui kualitas mental burung merpati tinggian. Tahap 1. Mengetes kualitas kinerja mata burung. 1. Awal mula arahkan mata pada sinar, biasanya akan terjadi reaktif pada pupilnya. 2. Lepasan satu burung nitik digeber 3/4 sekali, jadi bisa pada cuaca panas juga mendung. 3. Lepasan 2 burung nitik digeber jam 12 sekali, jadi 4. Lepasan 3 burung nitik digeber jam 1 sekali, jadi tahap 2. Mengetes kualitas kinerja mental burung merpati dan otak kecerdasan. 1. Untuk mengetes mental, berikan lawan main dengan burung galak maupun tidak. Dari situ akan kelihatan waktu start burung harus mau tempel, gandeng rapi. Kemudian waktu landing mental burung yang bagus akan terlihat seperti kejar-kejar anstud, seakan tidak mau didahuluin. Ini yang sering bikin merpati saya cedera bahkan mati sewaktu landing karena ketatnya persaingan stud dengan lawan. Sering saya sebut mental juara dan masih banyak lagi cara lain melihat dan mengetes mentalnya. 2. Untuk mengetes kecerdasan, coba pindahkan burung ke tempat latih yang berbeda. Dari situ akan kelihatan bila burung yang cerdas akan lebih cepat menyesuaikan diri dan langsung punya jalur. Berikutnya kemampuan trik fighting. Biasanya burung yang cerdas memiliki skill, karakter, style, ciri sifat khas atau trik fighting tersendiri dan juga berlainan. Misalnya, cutting holder, memotong dan menahan stud lawan, shock manuver, kemampuan metil yang mengagetkan lawan. Start upper, ciri burung untuk gandeng gantung di atas lawan. Ini favorit saya karena punya stud double dan juga sering bikin drop mental lawan. Single fighter, sifat tarung yang melemahkan mental lawan sewaktu mengudara. Ini biasanya pada ciri burung yang suka ninggal lawan. Shooter 90, sering biasa disebut style nge-L, burung biasanya punya kemampuan metil turun jejej beberapa meter dari depan landasan baru kemudian tembak lurus ke arah geberan dan masih banyak karakter. Ciri, sifat baru yang lainnya. Tahap 3. Mengetes kontrol burung. 1. Untuk mengetes kontrol tenaga bisa diketahui cek air sak. Semakin tebal air sak merpati akan semakin banyak pula kandungan oksigennya. Juga bisa dengan uji reliabilitas burung, lepaskan burung dengan jarak tertentu minimal 9 kali pagi.
Siang dan sore dari situ burung yang kontrol tenaga bagus akan kelihatan tidak loyo dan terbang tetap aja ketinggiannya maupun stutnya pada waktu turun. Orang bilang tergantung PD kondisi fisik burung. Namun jika kita ingin beli kita juga harus cermat membedakan antara kondisi fisik dengan alasan pemilik burung yang jaim ketika dites burungnya ternyata jelek. 2. Kemudian biasanya burung yang mempunyai kontrol tenaga bagus akan memiliki kontrol yang bagus juga pada fisiknya, misalnya sekencang apapun stut burung juga harus punya rem-reman yang double cakram untuk. Masalah ini harus bisa membedakan antara burung mental juara dengan yang asal gabruk, karena pada burung yang mental juara biasanya bila terlalu ketat persaingan stutnya baru gabruk, jeblos. Lain halnya dengan burung yang asal gabruk biasanya bisa terlihat sewaktu burung terbang sendiri turun malah gabruk. Tahap 4, mengetes kualitas bulu. 1. Hal pertama yang mesti dilakukan ialah mencelupkan burung ke dalam ember berisi air. Burung yang bagus biasanya sulit sekali untuk basah pada bulunya karena menandakan lapisan lilin pada bulu burung sangat tebal. Fungsi lapisan lilin pada bulu merpati sendiri ialah untuk menjaga keseimbangan tubuh burung ketika terjadi pergesekan dengan angin sewaktu burung turun, dan juga mampu menetralisir suhu udara. Berikut ulasan jalur ternak istimewa, cara mempertahankan strain keturunan agar bisa terus-menerus menjadi burung merpati generasi anakan potensi juara. Metode 1-2 ekor betina dari sama bapak lain ibu, atau sama bapak sama ibu anak kakak yang jantan disilang dengan adik, keponakan jantan X tante betina. Dengan cara F2 dengan F1. Contoh, A adalah bibit jantan yang sangat istimewa atau sang juara. A dengan B sama dengan C betina. P jantan lain dengan C sama dengan G jantan. A dengan D sama dengan E betina. G dengan E sama dengan Z. Metode 2-2 ekor jantan dari sama ibu lain bapak, sama ibu sama bapak. Adik disilang dengan anak betina dari kakak, paman jantan dengan keponakan betina. Dengan cara F1 dengan F2. Contoh, B adalah betina yang sangat istimewa atau sang juara. A dengan B sama dengan C jantan. C dengan P betina lain sama dengan G betina. D dengan B sama dengan E jantan. E dengan G sama dengan Z. Metode 3-2 ekor jantan dari sama bapak lain ibu, sama bapak sama ibu. Adik disilang dengan anak betina dari kakak, paman jantan dengan keponakan betina. Dengan cara F1 dengan F2. Contoh, A adalah jantan yang istimewa atau sang juara. A dengan B sama dengan C jantan. C dengan P betina lain sama dengan G betina. A dengan D sama dengan E jantan. E dengan G sama dengan Z. Metode 4-2 ekor jantan dari sama bapak lain ibu, sama bapak sama ibu. Anak jantan dari kakak disilang dengan anak betina dari adik, saudara sepupu disilang. Dengan cara F2 dengan F2. Contoh, A adalah jantan yang sangat istimewa atau sang juara. A dengan B sama dengan C jantan. C dengan P betina sama dengan S jantan. A dengan D sama dengan E jantan. E dengan Q betina sama dengan Y betina. S dengan Y sama dengan Z anakan. Z yang lahir dari keempat breeding method ini selain bisa disimpan untuk bibit, juga bisa dilombakan, karena metode tersebut inbreedingnya tidak terlalu dekat. Yang disebut inbreeding dekat yaitu bapak dengan anak, anak dengan ibu, atau silangan saudara kandung sama bapak sama ibu. Sekian, semoga bermanfaat dan salam merpati lovers.